Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, sekarang saya akan mencoba menganalisis Bitcoin kembali. Oke, Bitcoin untuk beberapa hari ini masih cenderung stagnan ya, stabil di harga 30.500. Oke, belum ada pergerakan yang cukup signifikan dari Bitcoin karena ini juga masih masuk weekend, dimana weekend cenderung stabil atau diam di tempat biasanya ya teman-teman. Nanti kalau udah masuk Senin, Selasa atau Rabu biasanya mulai ada pergerakan yang lebih dominan. Oke, sekarang kita analisis kembali di satu bulan. Ini sudah tanggal berapa ya? Tanggal 3 atau 2 sih ya? 2. Oke, tanggal 2 sekarang ya. Masih awal bulan yang baru di bulan Juli dan masih berada di area close candle bulan Juni kemarin ya teman-teman, di area 30.500. Jadi belum ada pergerakan sama aja. Kemudian kita coba sebentar, kita lihat indikator apakah ada something yang ya di sini kita udah lihat ya teman-teman, permulaan awal bulan Juli ini Bitcoin pada indikator MACD sudah mulai golden cross teman-teman ya. Di sini sudah jelas sekali dimana grafiknya sudah mulai menghijau dan di atas nilai tengah. Kemudian di sini line-nya juga sudah golden cross ya teman-teman, terlihat jelas golden cross sudah mulai terlihat jika pada bulan Juli ini Bitcoin berhasil close candle secara hijau. Itu syaratnya ya teman-teman. Jika bulan ini masih bisa close candle di atas 30.500 kurang lebih ya, itu akan sangat baik dan good news banget ya buat Bitcoin untuk melanjutkan bull run untuk seterusnya, mungkin sampai mencapai titik tertinggi yang baru. Oke, itu secara monthly. Jadi monthly kita dapatkan Bitcoin udah mulai dalam tanda petik, karena ini juga masih tanggal 2 menuju ke akhir bulan Juli, juga masih panjang ya tentunya. Jadi masih banyak sekali yang kemungkinan yang bisa terjadi tentunya. Oke, kita ke satu minggu juga masih sama. Saya sebelumnya juga mengatakan ada kemungkinan dalam 1-2 minggu lagi masih ada kemungkinan untuk membuat candle doji semacam ini ya. Di sini nanti coba kita lihat nanti seperti apa untuk closing minggu ini. Kemungkinan masih akan sama sebelum masuk ke minggu berikutnya. Oke, seperti itu untuk weekly Bitcoin untuk hari ini. Di sini juga sudah untuk MACD sudah ada pembalikan tren ya dari sebelumnya. Di sini ada maksud saya dead cross, di sini langsung di sini ada golden cross. Berarti ada kenaikan yang tinggi di area ini ya, dimana pada minggu kemarin Bitcoin berhasil breakout dan kembali ke harga 30.000 pada resistennya. Kemudian kita ke daily ya teman-teman. Pada daily time frame di sini saya mencoba ada dua sebuah pola ya. Yang pertama adalah adanya double top di area sini ya teman-teman, di area 30.500 ini sampai 31.000 merupakan area double top Bitcoin. Kemudian ada lagi di sini adalah bull flag ya teman-teman. Bitcoin ada bull flag di sini, kita bisa lihat dengan jelas. Nah, ada skema bull flag di sini, dimana ini bisa saja terjadi semuanya. Kita punya double top dan juga punya bull flag untuk sekarang pada time frame 1 hari. Oke, coba kita asumsikan bull flag yang bekerja, maka
arah destinasi atau pemberhentian Bitcoin selanjutnya adalah di kurang lebih di sekitar sini ya teman-teman, 36.600 kurang lebih. Kita coba lihat di sana atau ada apa sih di area 36.500 600 kurang lebih ya. Kita coba di sini, kita coba lihat di histori sebelumnya ada apa sih di sana. Di sini kita punya beberapa resist juga ya, masih di area resist yang sama di area 30.000 sampai 36.000. Cuma di sini ada resist lanjutan, di mana di sini ada 3 buah resist yang menghadang di sini ya, menunggu Bitcoin untuk naik ke sini. Ada 3 resist di situ pada histori sebelumnya. Oke, kemudian kita coba lihat indikatornya, belum ada yang bagus. Cuma di sini sudah ada MACD sudah mengalami cenderung penurunan ya untuk membentuk dead cross. Kemudian di 4 jam kita coba lihat lagi 4 jam. Sebenarnya di sini masih ada EMA yang menahan ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, di mana area EMA di sini masih cukup kuat untuk menahan Bitcoin. Jadi merupakan sebuah support bagi Bitcoin, di mana sebelumnya EMA di sini juga kuat untuk menahan. Kemudian di sini juga Bitcoin sedang memasuki area EMA, memberikan tekanan untuk turun, tetapi EMA masih kuat untuk menjadikan itu semua menjadi support. Oke, mungkin kita bisa tarik kembali untuk bull flag di sini, bisa kita perjelas ya. Ini bisa tarik sampai sini cukup mungkin. Ya, di sini ada bull flag ya. Jadi bull flag ini bekerja jika Bitcoin break resist di 31.000 ya teman-teman. Di sini jika berhasil close candle dan break resist di sini, maka Bitcoin mempunyai kesempatan untuk naik lebih tinggi. Tetapi jika support di sini yang tertembus, maka double top lah yang bekerja. Oke, seperti itu ya untuk dua skema yang ada untuk sekarang. Jadi ada dua skema, ada double top dan juga ada bull flag. Syarat bull flag adalah jika 31.000 tertembus oleh Bitcoin dan berhasil close candle di atasnya. Kemudian double top bekerja bila 30.000 di breakdown oleh Bitcoin dan close candle di bawah 30.000, maka yang terjadi adalah double top dan kemungkinan besar akan menguji support di 26.000 kurang lebih. Tapi jika bull flag, maka Bitcoin akan meretest resisten di 36.000 kurang lebih. Oke, seperti itu. Dan kita coba lihat di 1 jam. 1 jam masih sama ya, kemungkinan yang terjadi seperti di 4 jam, ada double top dan juga bull flag, seperti itu masih sama semua. Coba kita lihat time frame yang lebih kecil, masih belum ada indikasi-indikasi yang lebih bisa dipertimbangkan, hanya sekedar tren yang lokal support dan resist di sini membentuk suatu ascending triangle, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pokok adalah adanya double top dan juga adanya bull flag di situ pada Bitcoin. Oke, teman-teman, di sini ada double top dan juga ada bull flag. Oke, seperti itu untuk analisis Bitcoin hari ini. Sampai ketemu di analisis selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.